polisi jadi ABRI, Hmm. kami kan punya senjata juga. Dan kalau sudah nuklir menjadi bagian dari itu artinya membunuh manusia. Kebesaran Hammurabi Punya sejarah mereka. punya sejarah mereka. Yang namanya Amerika dan Israel itu dalam hal seperti itu belum tentu bisa dipercaya. Oke, tapi kan udah dipisahkan, Bro. Iya, sekarang. Pasca reformasi udah. Iya, pasca reformasi kan baru dipisahkan. Tapi kan polisinya masih merasa diri ABRI. Iya. Kan masih itu militeristik di dalam. Iya, di dalam. Kemudian banyak ruang-ruang yang sebenarnya nggak perlu mereka urusin tapi diurusin juga. Saya ada perbandingan menarik dan itu menyangkut pribadi saya. Ketika saya ke Edinburgh, Inggris. Nah, per hari pertama saya datang, saya mau ke fakultas. Nah, saya kan tidak tahu arahnya. Terus saya turun, saya lihat ada polisi di sana. Saya datang ke polisi itu. Saya tanya, diantar saya sampai di pintu. Saking respeknya dan menjalankan tugas mereka. Iya. Saya sampai di situ, Anda silakan masuk pintu, Pak. Nah, terjadi satu ketika saya diundang oleh Fakultas Syekh Yusuf di Banten. Nah, saya kan juga nggak tahu jalan. Nah, lalu supir saya berhenti, ada polisi di sana rupanya sedang nelpon. Ya, tapi supir saya kan nunggu. Apa yang terjadi? Supir saya malah dimarahi sama polisinya. Ngapain kamu mengganggu kan? Iya. Itu terjadi betul. Dan dua hal yang secara personlik saya alami. Dan Anda tahu bedanya kan? Iya. Ada perbandingan yang sangat signifikan. Dan polisi itu, polisi di luar dengan di sini. Polisi di Edinburgh itu cuma pakai pentung. Kalau yang di Indonesia? Di Indonesia ya pakai pistol. Siapa yang nggak takut? Kan lucu. Iya. Nah, persoalan seperti inilah yang seharusnya harus diperbaiki juga. Dan kan, ya saya nggak tahu bagaimana hasilnya Pak Himli nanti dengan Pak Mahbub. Bagaimana, apakah reformasi terhadap polisi bisa berjalan? Iya. Akan ada tujuan lagi lainnya, Bro. Nah, saya nonton juga di TV One. Ada pernyataan dari Ketua Persatuan Supir kalau nggak salah. Lalu dia mengeluarkan pernyataan yang menarik. Apa dia? Sekarang ini supir-supir yang baik itu tidak mau lagi jadi supir. Karena tidak tahan dengan pemerasan, dan pemerasnya itu dua. Polisi dan Departemen Perhubungan. Mereka mencari nafkah malah diperas. Iya. Sama pihak yang berwajib. Iya. Itu pernyataan lewat TV terbuka itu. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu, apa kita optimis dengan reformasi Polri, kemudian digaungi oleh Komite Reformasi Polri yang 9 anggotanya? Iya, kita bersangka baik aja. Ya, saya tahu, saya kenal baik dengan Pak Himli, Profesor Himli, saya kenal baik dengan Profesor Mahbub, dan saya yakin bahwa dia punya
ditunjuk oleh presiden karena dia dipercaya punya integritas. Nggak mungkin presiden menunjuk dia kalau dia tidak sadar akan integritas dari kedua orang yang dikenalnya dengan baik. Sebagaimana saya kenal, saya tahu bahwa keduanya punya integritas diri. Gitu. Ya tapi dalam perjalanannya bagaimana ya kita lihat hasilnya. Sejauh itu saya lihat belum ada progres yang diperkirakan. Iya, kita lihat aja nanti hasilnya. Dia kan kalau tidak salah Pak Jimli pernah katakan bahwa dia berusaha cukup 3 bulan. Sudah ada hasilnya. Iya. Ini udah mau masuk 3 bulan. Nah, ya nggak tahu ya, bagaimana. Dia pernah bilang. Nah, ya 3 bulan lah. Iya. Nah, kita lihat aja hasilnya nanti bagaimana. Ya. Tapi sebenarnya begini, sederhana aja. Kalau polisi sadar akan tugasnya, tidak perlu ada. Iya kan? Betul. Kalau dia sadar bahwa tugas saya beda dengan ABRI, walaupun dulu saya pernah dijadikan ABRI, maka ya terjadi juga memang ada. Jadi waktu saya masih mahasiswa, ketika ABRI dalam proses, ketika polisi dalam proses dijadikan ABRI. Nah, satu ketika Pak Ugeng waktu itu kepala polisi datang ke Jogja. Nah, sebagai aktivis mahasiswa kita diundang. Saya tanya, bercanda saya dengan Pak Ugeng, Pak, kok polisi jadi ABRI? Nah, kebetulan waktu itu dia pakai pistol. Nah, dia kasih, nih, kami kan punya senjata juga. Iya, makanya wajar kalau dia ABRI. Iya. Ya, jadi saya tuh pernah melihat dan mengalami berbagai hal yang ya lucu tanda kutip dalam kaitan yang kita bicarakan secara umum ini. Oke. Jangan sampai juga polisi ini ya terlibat dalam instrumen-instrumen politik kan. Iya, sebenarnya tentara kalau kita melihat semua di negara selain di negara otoriter, tidak ada campur tangan dari tentara dan polisi dalam bidang politik. Indonesia? Ya, Indonesia sejak awal sudah. Ya, itu juga faktornya memang harus diketahui. Latar belakang kita kan sebenarnya tentara kita itu kan membentuk dirinya sendiri. Iya. Karena untuk mempertahankan kemerdekaan kan. Nah, makanya pergolakan sejak tahun 50-an itu kan terjadi terus. Nah, lalu diselesaikan oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat Nasution kembali. Nasution kan pernah dipecat. Lalu kemudian dalam prosesnya dikembalikan. Nah, tapi dalam prosesnya kemudian setelah Orde Baru bentrok dengan Soeharto. Jadi macam-macam hal. Iya. Ini pastinya dipengaruhi faktor sejarah dengan kultur ataupun struktural yang ada hari ini di berbagai macam institusi kita ya, termasuk di Polri. Iya. Jadi memang kita memerlukan waktu. Oke. Tapi yang menjadi soal itu kapan waktu itu berakhir. Nah, itu dia. Iya kan? Kapan waktu itu berakhir untuk menyelesaikan persoalan ini? Kira-kira kapan? Ya, saya sendiri tidak bisa memberikan satu. Saya malah mau melihat sampai seberapa besar dampak dari apa yang dikerjakan oleh Profesor Jimli CS. Berarti masa depan Polri hubungannya dengan masyarakat
itu stepping stone-nya ada di komite Menurut reformasi saya Polri. ada di komite. Kalau gagal, Gagal. maka ya Polri akan seperti itu terus. Iya. Bahkan bisa jadi tambah parah. Iya. Tapi kalau Ya, berhasil, contohnya seperti ini di Kompas. iya. Sekarang polisi melakukan pemindahan jabatan, pengangkatan dan pemindahan. Oke. Tapi polisi-polisi yang ada di luar tempat dia nggak ada yang diganti. Ini bicara soal kelompok lagi-lagi di dalam internal institusi. Iya, ini Kompas nih hari ini. Padahal ini dalam proses reformasi Polri, tapi masih ada praktik-praktik seperti itu, bahkan yang supir tadi. Jadi artinya ya nggak berefek juga dengan adanya komite reformasi Polri yang masih belum berjalan. kalau yang tadi yang saya ceritakan itu sebelum ada komite. Oke. Sebelum ada komite. Jadi iya. Nah, komite kan baru kita lihat, makanya saya katakan saya nggak mau memberikan komentar sebelum saya melihat hasilnya. Nah, sampai seberapa jauh rumusan yang dibuat oleh komite ini, yang dipimpin oleh yang saya tahu betul 2 profesor teman saya yang punya integritas diri. Sampai seberapa jauh dia berhasil, nah kita lihat. Oke. Saya belum mau memberikan komentar lebih jauh. Siap, Bro. Nah, kita kembali lagi ke luar negeri. Terkait dengan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Trump. Jadi beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan terakhir inilah Trump mengagetkan masyarakat global, membuat kontroversi bukan hanya dari aspek wacana tapi juga dari aspek tindakan. Pertama, Presiden Trump telah menculik atau menangkap Presiden Nicolas Maduro bersama dengan istrinya di Venezuela, di kediamannya sendiri. Nah, kemudian dengan alasan narkoteroris. Padahal sebenarnya di balik itu ada kepentingan ekonomi. Kemudian setelah itu mau take over Greenland. Nah, ini kan bentuk penjajahan neokolonialisme imperialisme. Gitu. Ya, hari ini di Kompas juga itu mengatakan bahwa banyak negara yang sangat sulit menghadapi apa yang dimajukan oleh atau persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Trump. Karena apa? Karena memang mereka sangat tergantung pada Amerika. Iya. Termasuk Indonesia mengalami ketergantungan juga ke Amerika. Iya. Kalau kita itu lucu dengan Amerika. Jadi ketika kita mau mencapai kedaulatan kemerdekaan kita, itu campur tangan Amerika juga lewat PBB. Ketika kita mau mengambil Papua atau Irian Barat, campur tangan Amerika juga. Campur tangan. Kalau nggak ada pengakuan dari Amerika, bisa jadi kita nggak mengambil Irian Barat. Enggak. Kalau bukan Kennedy, waktu Eisenhower itu kan sangat benci sama Soekarno. Iya. Nah, kebetulan pada tahun 60 terjadi pergantian presiden kan, dari Eisenhower ke John Kennedy. Iya kan? Sahabatnya Soekarno. Sahabat. Nah, itulah yang menyebabkan malah kan Amerika mengancam kalau kamu nggak kasih Indonesia, Papua atau Irian Barat istilahnya ketika itu, saya tidak akan kasih Marshall Plan. Sama. Jadi ketika kedaulatan kita juga sama, Amerika punya peranan, yaitu tadi ancamannya Marshall Plan. Oke. Tapi pada waktu zaman Soekarno Orde Lama
pengelolaan tambang yang ada di Papua itu kan nggak nyampe. Iya. Hmm. Nah, itu yang melanjutkan Pak Harto. Tapi Anda tahu, selama dikelola itu, kita nggak dapat apa-apa. Yang dapat, yang nikmati Amerika. Iya. Ya itu. Apakah ada hubungan penumbangan Soekarno dengan kandungan yang ada di Papua? Kandungan banyak desus-desus yang... Ya itu, ya, begini. Orang yang paling menghendaki Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia dalam proses diskusi tentang wilayah Republik kita itu dua orang, Soekarno dan Yango. Makanya tahun 50 kan tadinya kita kan negara federal. Lalu tahun 50 kembali menjadi negara kesatuan. Dan kabinet pertama yang membentuk itu Natsir. Nah, Soekarno minta kepada Natsir untuk menjadikan Irian Barat sebagai bagian daripada Indonesia, program Indonesia. Natsir nggak mau karena dia bilang itu bukan urusan Anda. Apa yang terjadi? Natsir oleh Soekarno diminta, dia kan masih punya pengaruh, ada PNI, ada, akhirnya Natsir jatuh. Itu salah satu faktor adalah karena Soekarno, Natsir menolak Soekarno campur tangan dalam urusan kebijakan. Itu. Jadi banyak hal yang yang menarik, tetapi juga memprihatinkan kita dalam proses kita berjalan menuju dan sampai menjadi merdeka. Sampai sekarang. Nah, apalagi hubungan kita dengan Amerika itu kan nggak bisa dilepaskan. Iya, saya tidak tahu dari segi tertentu masuknya presiden kita ke lembaga yang dibentuk oleh Dewan Perdamaian Dunia. Board of Peace. Peace untuk Gaza. Iya, Palestina. Ya, dari segi tertentu mungkin ada gunanya dalam arti kata bahwa sejak awal Presiden Prabowo sudah menyatakan sepakat dengan dua negara. Itu state solution. Iya, itu solusi. Tapi kan persoalannya begini, yang namanya Amerika dan Israel itu dalam hal seperti itu belum tentu bisa dipercaya, karena sepanjang perjalanannya dia sampai sekarang saja setelah kemarin Trump bicara bahwa perang sudah berakhir, Israel masih membunuh orang Palestina. Dan Amerika diam aja, Trump diam aja. Padahal udah ada solusinya. Dia sendiri yang buat. Nah, sekarang apakah berulang? Bisa jadi, tapi kita lihat. Nah, pertanyaannya, apa peranan presiden kita di situ nanti? Pasti pertanyaannya. Ya, iya kan? Kalau berdasarkan apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, ikut melaksanakan ketertiban dunia, menghapuskan penjajahan, nah, politik kita bebas aktif dan sebagainya, ya kan? Dibangun, ada lagi dasar negara kita Pancasila, segala macam. Jadi pertanyaannya,
sampai seberapa jauh kemungkinan wibawa presiden kita dapat memberikan pengaruh positif tertentu kepada kebijakan yang akan diambil oleh Amerika. Dengan satu catatan bahwa Israel tidak akan pernah lepas dari pegangannya terhadap Amerika. Kan persoalannya itu. Betul. Mereka ini relasinya Iya. Nah, tetapi dalam batas tertentu, misalnya sekarang seperti di Kompas, terhadap berbagai hal yang dilakukan Amerika dengan Presiden Trump yang sekarang, mereka tidak bisa melepaskan diri oleh karena mereka memang tergantung juga pada Amerika dalam berbagai hal yang berkaitan dengan ekonomi, berbagai segala macam. Sehingga mereka juga seperti kita lihat aja nanti Greenland sekarang kan dianggap tidak jadi diserang oleh Amerika karena sudah ada antara NATO dengan Trump. Tapi kita belum tahu apa bentuknya. Nah, kita lihat nanti sampai seberapa jauh. Nah, faktor ini, tapi terlepas dari itu, hal yang harus kita lihat juga adalah bahwa Trump ini tidak hanya harus ada, Anda harus lihat dia dalam pengertian sebagai seorang presiden, tapi Anda harus lihat juga dia adalah seorang bisnismen. Alasan langkah-langkah politiknya dibalik itu ada kepentingan ekonomi. Dalam arti kata juga bukan hanya kepentingan Amerika, tapi kepentingan dirinya juga. Dan memang belakangan ini Amerika itu menunjukkan superpowernya, baik itu secara militer maupun secara ekonomi. Iya, makanya. Jadi kan itu jadi persoalan. Nah, sampai seberapa jauh, apakah dan misalnya sebenarnya kan yang mampu berhadapan dengan Amerika itu hanya Eropa Barat. Rusia tidak terlalu besar untuk Eropa Timur. Kan Rusia yang penting dia punya pengaruh di Eropa Timur. Tapi dalam segi tertentu yang bisa berhadapan langsung dengan Amerika, Prancis, Inggris dan pokoknya Eropa Barat, dan itu yang menjadi persoalan sekarang dengan NATO. Ketika ancaman Amerika terhadap Greenland itu artinya ancaman terhadap eksistensi NATO kan. Kan persoalannya di situ. Nah, sampai seberapa jauh nanti kita tidak bisa sekarang mengatakan ini seperti ini karena kita baru melihat apa yang akan dilakukan oleh Trump dengan langkah pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Dewan Perdamaian Dunia. Dan ini artinya apa? Dia mengabaikan PBB kan? Nah itu dia bro. Jadi kan semangat Dewan Perdamaian Dunia ini yang pertama pelucutan senjata massal. Kemudian yang kedua kalau Indonesia itu semangatnya agar two-state solution, kemudian Palestina menjadi negara berdaulat. Nah sebelum itu kan ada kejadian terkait dengan amburadul atau kios kondisi di dalam negeri Iran yang memiliki potensi senjata nuklir. Nah, saya melihatnya bahwa dengan adanya Dewan Perdamaian Dunia itu bisa menjadi alasan, menjadi instrumen untuk mengkebiri
atau melakukan pelucutan senjata massal ke negara-negara yang melawan kehendak Amerika, dan Indonesia masuk di dalam anggota Nah, itulah perdamaian dunia itu yang menjadi persoalan yang kita harus amati. Sampai seberapa jauh wibawa presiden kita ketika ada macam-macam hal yang diambil oleh Trump atas nama perdamaian itu. Kan dulu sebelumnya udah pernah kayak misalnya Irak, Libya, atas nama perdamaian mereka diserang. Iya, jadi itu kan fakta-fakta. Nah, sekarang apakah itu akan terus terjadi? Iya. Nah, dalam kaitan inilah kita bisa bertanya sampai seberapa jauh wibawa Presiden Republik Indonesia di dalam kaitannya sebagai anggota Dewan Perdamaian Gaza itu. Kan itu persoalannya. Ya, kalau nanti ada berbagai kebijakan, apalagi misalnya dengan kaitan dengan Iran dan sebagainya. Sebenarnya begini, Amerika itu kan negeri yang menguasai negeri Arab. Iya, Arab Saudi, semua. Betul. Karena apa? Karena minyak. Iya. Minyak. Dan itu tetap menjadi bagian daripada pikiran Trump. Greenland itu kan kaya. Iya. Kaya minyak, kaya tambang macam-macam. Iya. Termasuk juga untuk tempat strategis untuk server. Iya, segala macam. Karena daerah dingin. Iya, makanya. Nah, ini kan yang menjadi persoalan. Jadi kita lihat aja, Pak. Kita tidak bisa segera mengatakan begini, begitu. Tetapi kan itu bagian dari langkah yang bisa kita lihat adalah setelah beberapa waktu kemudian dengan adanya lembaga ini. Iya. Tapi langkah-langkah yang dilakukan Amerika di luar dari Dewan Perdamaian Dunia itu ya langkah-langkah imperialisme dan sejak kapan sih Amerika tidak imperialistis? Iya, dari dulu. Jadi kita tidak perlu bicara bahwa Amerika itu imperialis atau tidak. Karena memang udah nyatanya fakta, semua tindakannya kan imperialistis. Iya. Semua tindakannya imperialistis. Sejak dari dulu. Iya. Oke. Nah, dengan kondisi yang ada hari ini di dunia internasional, dengan agresivitas yang dilakukan Amerika, kemudian juga bagaimana potensi konflik di Laut Cina Selatan, Cina dengan Taiwan, kemudian Iran, Israel, Palestina. Nah, apakah dengan adanya tanda-tanda seperti ini PBB itu kelihatannya mandul dari dulu, tetapi dengan kondisi agresivitas Amerika, kemudian beberapa kawasan yang mengalami gejolak, ini nggak mengarah ke Perang Dunia Ketiga? PBB itu sejak dari dulu memang tidak punya apa-apa. Apakah akan terjadi Perang Dunia Ketiga? Saya kira dalam arti kalau itu terjadi, itu akan merusak peradaban umat manusia. Sebab sadar atau tidak, nuklir akan menjadi bagian dari itu. Dan kalau sudah nuklir menjadi bagian dari itu artinya membunuh manusia tanpa jumlahnya berapa. Anda bisa lihat berapa banyak yang dibunuh bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan bom atom yang ada di Nagasaki itu cuma berapa kecilnya dibanding dengan kemungkinan penggunaan senjata nuklir
yang akan datang kalau itu betul terjadi. Ya. Tapi siapa yang mau berperang? Hmm. Ambil misalnya, apakah benar Iran akan menggunakan itu dalam melawan Amerika dan Israel? Nah, kembali ke sejarah. Ya. Kalau orang Iran itu berpikir sebagai Hammurabi, kan asalnya kan dari Persia. Ya. Dan kerajaan besarnya Persia itu salah satu diantaranya adalah Hammurabi pada abad sekian. Kalau dia berpikir seperti itu, maka dia akan gunakan. Oke. Kalau benar Iran punya, ya. Jangan sampai kayak Irak dulu Iya, makanya padahal nggak ada. Nah, kalau benar bahwa Iran itu punya senjata nuklir, maka ketika dia terdesak oleh Amerika, dia bisa gunakan itu. Dalam arti kata kebesaran Hammurabi. Punya sejarah mereka. Punya sejarah mereka. Ya, dan potensi. Dan manusia pada saat tertentu itu tidak pernah mau kehilangan kekuatan sejarahnya. Kan itu. Betul. Dia termasuk Cina. Iya, termasuk Cina. Cina itu sejak dari dulu merasa dirinya negara besar. Termasuk India juga. Iya, India. Iya. Lalu ya seperti Iran dengan Hammurabinya, seperti Jerman Perang Dunia Kedua. Tidak ada apa-apanya Amerika kalau bicara soal sejarah dengan Iran. Iya, dari segi panjangnya dan bagaimana dia membangun proses kekuasaannya dan sebagainya. Kan Hammurabi itu adalah kerajaan pertama yang membuat macam-macam aturan. Dan itu tertulis. Nah, ini yang menurut saya apakah Perang Dunia Ketiga. Tapi kalau Perang Dunia Ketiga terjadi, kalau masih menggunakan senjata biasa. Pada waktu Perang Dunia Kedua pertama masih. Tapi kalau sekarang, ya saya khawatir peradaban manusia akan hilang. Semua. Atau apakah ini sudah gejala akan kiamat? Tuhan yang tahu. Nah, terakhir, Prof. Kita kan sekarang ini di bawah generasi milenial itu generasi Z, Alpha, yang kemudian menghadapi frustasi sosial dengan kebijakan, baik itu kebijakan ekonomi, politik, bukan hanya kita lihat di periode Presiden Prabowo, tapi juga periode sebelumnya yang tentunya pada PKI ini banyak yang lebih pada hal yang instan, sehingga generasi muda itu ketika berbicara soal sejarah itu mengalami kehampaan sejarah. Nah begini, orang lupa bahwa sebuah negara sadar atau tidak menjadikan sejarahnya sebagai landasan kekuatan bertegak. Itu Amerika, Inggris dan sebagainya, semua menjadikan. Amerika merasa dirinya hebat sekarang karena dia merasa bahwa saya sejak dari dulu punya kekuatan. Paling tidak setelah Perang Dunia Kedua, Amerika adalah negara terkuat di dunia dan memenangkan peperangan. Kan itu. Nah, Inggris juga, Prancis juga, semua. Apalagi Cina. Iya, Cina. Prancis dengan Napoleon, terlepas mereka
tidak senang dengan, tapi dia bangga dengan Napoleon. Inggris bangga sebagai negeri yang tidak, Inggris kan bangga banget pada dirinya bahwa Inggris itu tidak pernah kehilangan matahari. Iya kan? Dimanapun matahari terbit itu milik Inggris. Iya. Dulu. Nah, sekarang bagaimana ya kita lihat. Apakah? Nah, yang ini yang dilupakan oleh kebijakan dalam Departemen Pendidikan. Sejarah terabaikan. Padahal Republik ini dibentuk dalam suatu proses yang panjang. Bagaimana kita berhadapan dengan diri kita sendiri, karena sebenarnya kita itu dijajah oleh dua bentuk. Kita dijajah oleh feodalisme sebelum datangnya orang asing. Begitu orang asing, terutama Belanda, jadi kita kerjasama, kita terjajah oleh kerjasama dua latar belakang budaya dan sejarah. Latar belakang budaya sejarah Jawa dalam arti kata feodalisme, bukan hanya Jawa, tapi semua kita feodalistik, kerajaan masa lalu, dan kemudian yang diduduki oleh Belanda kan kerajaan itu VOC. Yang diserang oleh VOC diambil ininya kan kerajaan. Kan gitu. Baru setelah memasuki abad ke-20 kita membentuk diri kita untuk menjadi satu bangsa dengan nama Indonesia. Jadi ada benarnya kalau dikatakan bahwa kita itu tidak dalam pengertian Indonesia, kita itu tidak dijajah 300 tahun. Tapi ya dari tahun taruhlah tahun 1900 sampai 45. Jadi kita cuma dijajah sekitar 45 tahun. Kalau dalam pengertian itu. Tapi kalau dalam pengertian sejak VOC masuk ke Indonesia dan kita nganggap bahwa semua kerajaan-kerajaan itu adalah Indonesia, ya kita dijajah 300-an tahun. Seperti itu. Nah, jadi ada pemahaman yang harus yang perlu diluruskan lagi. Diberitahu kepada generasi lebih muda untuk bagaimana melihat perjalanan sejarah kita, baik dalam pengertian sejarah perjalanan internal kita maupun dalam perjalanan ketika kita berkaitan dengan orang asing. Dan kita itu berhadapan dengan semua penjajah di dunia. Portugis iya, Spanyol iya, Belanda apalagi yang paling lama. Inggris juga. Iya. Semuanya pada masuk dulu. Ini bagian daripada Indonesia. Jepang ada Indonesia, Jepang terakhir. Jadi tidak ada negara penjajah yang tidak pernah menjajah kita. Oke. Kecuali Italia. Iya Italia, iya. Jerman juga. Oke. Jadi kalau dilihat dari segi itu ya, kita pernah dijajah Portugal, dijajah Spanyol, dijajah Belanda, dijajah Inggris, Jepang. Banyak. Ya seperti itu. Nah, terlepas apakah ini baik atau tidak, tapi semua ini harus dijelaskan bagaimana tepatnya dalam pengertian bangunan keindonesiaan kita. Iya. Itu yang harus dipahami. Dan ini memang tidak mudah untuk dijelaskan
bahkan oleh guru sejarah tidak mau baca. Oke. Dan mereka cuma membaca patahan-patahan informasi sejarah. Iya. Nah, ini Prof, jika generasi muda kita tidak lagi peduli pada siapa Westerling, tidak paham kenapa konstitusi dibuat, dan hanya sibuk dengan algoritma media sosial, apalagi tadi Prof panjang menjelaskan soal sejarah kita. Nah, 2045 yang kita kenal sebagai Indonesia Emas, apakah itu bisa dicapai atau hanya tinggal? Ada dua hal yang menyebabkan saya khawatir. Bukan tidak percaya akan menuju ke sana, tapi saya khawatir. Yang pertama, keburukan birokrasi kita. Yang kedua, korupsi, berkaitan ini kan. Berkaitan. Kedua, pendidikan. Jadi 3 faktor ini akan sangat menentukan apakah kita bisa sampai ke 2045 dengan Indonesia Emas. Dan kalau kita sampai dalam pengertian itu, karatnya karat keberapa? Kan emas itu kan ada karat 24, 23, 22. Karat yang mana? Kalau kamar 24 kan tertinggi. Artinya puncaknya artinya mungkin Indonesia ketika itu orang miskinnya sangat sedikit. Ya kan? Itu yang dimaksud dengan emas. Tapi kalau dia sampai hanya 20, masih ada 4, apa yang bisa dikatakan? Ya, jadi orang yang mau bicara tentang Indonesia Emas harus memberikan definisi emas karat berapa yang akan dicapai pada ketika kita berusia 100 tahun. Kalau kita sekarang cuma ngomong emas, emas yang mana? Karat yang mana? Harga emas sekarang naik kok. Ya perlu memang untuk mencapai karat 24 itu, ya langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah dan dukungan berbagai macam elemen masyarakat. Ya tentu, sebenarnya begini, tanpa kerjasama antara pemerintah dengan elemen-elemen masyarakat, ia tidak akan tercapai apa yang kita inginkan. Kan duanya memerlukan, saling memerlukan. Pemerintah memerlukan elemen-elemen yang Anda maksud, tapi elemen-elemen yang Anda maksud itu juga memerlukan pemerintah, karena dia yang membuat kebijakan. Dia yang menentukan berbagai hal. Tetapi apa yang ditentukan oleh pemerintah tidak akan berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. Kan itu persoalan. Nah, dalam kaitan yang Anda katakan tadi, yaitu berkaitan dengan sejarah. Nah, kalau sejarah terus diabaikan, seperti sekarang, saya malah khawatir Republik ini tidak akan bisa berkembang. Bertahan aja sudah susah. Karena apa? Karena Indonesia itu dibuat. Indonesia itu diciptakan. Bukan dengan segerinya. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Kan kerajaan yang pernah ada eksis di Indonesia itu berapa? 337. Baik besar maupun kecil. Sementara di negara-negara lain tidak sebanyak di Indonesia. Nah, inilah yang kita warisi sebenarnya dalam berbagai mental tertentu. Yang kita masih warisi itu mental feodal, mental birokrasi,
zaman Belanda, zaman jajahan. Dan setelah kita merdeka, kita bergumul untuk menghadapi bagaimana caranya kita menciptakan sebuah kebijakan dengan mengabaikan berbagai hal yang buruk yang pernah kita miliki ketika kita dijajah oleh dua sistem. Kan itu persoalannya. Baik, Prof, kita akan lanjut lagi di waktu selanjutnya. Silakan. Terima kasih. Ini nggak kerasa, Bro. 1,5 jam lebih. Saya mudah-mudahan ada gunanya dan terima kasih atas kedatangan Anda ngobrol dengan keadaan rumah saya seperti ini. Ini rumah intelektual, Pak. Terima kasih banyak, Prof, atas waktu dan tempatnya sudah menerima kami. Insya Allah ini berguna dan bagaimana ini menjadi media edukasi untuk generasi muda ke depannya. Ya, saya selalu memang berpikir seperti itu. Setiap kali saya sebenarnya mengemukakan pendapat yang ada dalam pikiran saya itu hari depan. Iya. Ya, siap. Ya. Tetapi hari depan itu saya kaitkan dengan kelampauan. Karena tidak akan ada masa depan tanpa kelampauan. Dan masa kini. Iya. Jadi kita bertegak di masa kini, kita itu berkaitan dengan dua hal. Dua masa. Masa kelampauan dan masa kekinian. Nah, ketika kita menuju ke depan, maka kita tidak bisa melupakan kelampauan. Nah, ketika kekinian membentuk dirinya, dia terikat juga dengan kelampauan. Tetapi ketika dia merancang masa depan, dia juga terikat kekiniannya dan kelampauan. 3 waktu yang satu kesatuan harus dihubungkan. Harus dilihat sedemikian rupa. Nah, disitulah perlunya apa yang dikenal dengan kebijakan dan perencanaan yang bijaksana. Iya. Siap. Makasih banyak, Prof, atas pencerahannya. Terima kasih kembali.